Nah, lihat dulu. Ulang. Terus abis itu ada so sala ya. Oh, so sia, maaf. Atau so resi. So resi. Ulang. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Just Minar นะครับ Halo teman-teman semua, welcome back di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Yuk kita lanjut pembelajarannya. Sebelumnya aku mau nanya deh, kamu pernah nggak lihat tanda ini? Bisa lihat di mana aja sih, kayak di judul lagu, mungkin lirik lagu, atau judul drama, dan lain sebagainya. Pernah nggak? Pernah? Pernah dong ya. Kalau biasanya nggak pernah, mungkin bukan nggak pernah nih, tapi kayak nggak sadar aja. Karena ya, tanda ini adalah tanda yang akan sangat sering kita temukan. Nah, tanda apa sih ini? Jadi, ini namanya adalah mai tan takat. Mai tan takat. Dimana ini adalah tanda yang akan membuat konsonan yang berada di bawahnya ini tidak dibaca. Gampangnya, ya udah langsung abaikan aja konsonannya. Itu dia penjelasannya. Dah, selesai videonya. Oh, enggak. Masih ada dong penjelasannya, masa gitu doang. Jadi, untuk mai tan takat ini fungsinya gimana sih secara teori, kita akan bahas lebih dalam di video kali ini. Oke, diperhatikan baik-baik karena hal-hal yang akan aku sebutkan di video ini adalah hal-hal yang sangat perlu kalian ketahui supaya ya ilmu bahasa Thai-nya lebih mantap lagi. Kita mulai ya. Oke, start dari definisi terlebih dahulu. Mai tan takat ini merupakan sebuah tanda baca yang berposisi di atas sebuah konsonan. Oke, di atas ya, jadi posisinya akan selalu di atas. Di mana nantinya konsonan yang ada mai tan takatnya ini itu tidak akan disuarakan sama sekali. Tidak dibacakan, tidak tipis, benar-benar nggak ada. Betul-betul hilang. Kehadiran mai tan takat ini bisa berada di tengah sebuah kata maupun di akhir sebuah kata. Nah, si konsonan yang tidak dibaca ini, ya, yang hilang ini akan kita sebut sebagai garan. Garan. Kalau gitu langsung aja kita ambil contoh. Di sini aku punya kata sabda. Sabda. Nah, pada kata ini mai tan takat berada di atas huruf hohib. Betul? Jadi, nggak dibaca sabda. Haknya benar-benar nggak dibaca. Jadi total disuarakannya sabda aja. Sabda. Nggak ada suara haknya. Jadi benar-benar harus dihapuskan suaranya. Sampai sini clear ya? Jadi kan itu ada mai tan takat ya. Nah, karena ada mai tan takat, maka hohib ini kita akan sebut sebagai si galannya. Sampai sini jelas ya? Oh iya, tapi ada satu hal lagi nih yang kamu perlu ketahui. Galan ini dia nggak selamanya cuma satu konsonan doang. Bisa jadi dia 2 konsonan atau 3 konsonan. Bahkan kadang-kadang konsonannya ada vokalnya. Oke, langsung aja aku tunjukin. Yang pertama, di sini aku punya kata can. Can. Kalau kita lihat di sini terdiri dari cocan, mai han nakat dengan nonu, abis itu ada torahan dan rorea dengan mai tan takat. Hati-hatiทุกคน mai tan takat sama mai han nakat ini nggak sama ya. Mai han nakat itu yang sara a yang berubah, yang pindah ke atas karena ada final konsonan. Masih ingat kan? Nah, di sini kita akan bacanya literally can doang. Si 3 huruf depan doang ini, si torahan dengan rorea ini merupakan galan sehingga tidak disuarakan. Dan ya sebenarnya akan banyak lagi karena ya aku bilang tadi banyak banget yang ada mai tan takat ini di banyak kata. Tinggal kita sesuaikan aja dan kita tahu bahwa oh ini nggak dibaca, oh ini dihilangin. Ya udah, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Jadi ingat ya, teori ini nggak usah dibawa pusing karena kita sama sekali nggak ada cara untuk menebak dia 1 atau 2 yang nggak dibaca itu sebenarnya kayak nggak ada sih. Jadi kayak cukup kalian tahu, pernah ketemu kata tersebut dan kalian tahu, oh di kata can ini torahan dengan roreanya itu nggak dibaca, itu adalah garan. Ya udah, akan selamanya seperti itu. Dan satu hal lagi nih, walau galan ini nggak disuarakan karena ada mai tan takat ya kan, nggak disuarakan, tapi tetap mereka wajib ditulis, terutama ketika kamu ingin menulis dengan tulisan yang baik dan benarnya atau sesuai dengan kamus. Tapi kalau misalnya menulisnya kayak di status, di Instagram, di Twitter, mungkin ya kalau misalnya nggak sesuai juga nggak bakal ada yang ngomelin. Maksudnya bukan diomelin ya, maksudnya kayak direvisi, nggak ada yang akan komen lah, ibarat seperti itu. Kayak ya udah, kebebasan lah di sosial media kita ngetik dengan seperti apapun juga, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya kalian belajar bahasa Thailand karena kalian kuliah di sana dan nanti ketik skripsinya pakai bahasa Thailand dan ada penulisan yang typo atau kurang, oh ini aturan ada galannya dengan ada mai tan takat, baru pasti itu dikoreksi. Sampai sini paham ya yang aku maksud? Oke, selanjutnya ada lagi nih, satu hal lagi yang kamu perlu ketahui. Sekarang aku mau ngejelasin alasan kenapa galan ini mesti ada walaupun dia tidak dibaca.
Kan bisa aja dong, ya hapus aja kalau nggak dibaca, kenapa sih repot banget? Nah, ini ada alasannya sebenarnya. Jadi, kalan ya sama main dekat ini muncul di bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa luar. Jadi ini adalah bahasa Thailand ya, ini bahasa Thailand. Tapi asal-usul bahasa ini, asal-usul kata ini itu berasal dari bahasa luar. Bisa jadi bahasa Inggris atau mungkin diambil dari bahasa Mandarin dan ya banyak bahasa, semuanya deh pokoknya dari bahasa manapun itu yang merupakan sumber asalnya. Tapi pada dasarnya ya umumnya nih sebagian besar kata-kata dalam bahasa Thai ini diambil dari bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Jadi nggak aneh nih kalau misalnya kita menemukan bahasa-bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Thailand. Kenapa? Karena ibu bahasa kita atau bahasa Indonesia ini banyak juga nih serap-serap dari bahasa Sanskerta. Langsung aja nih, fun fact sedikit nih, kita tambahin contoh-contoh kata serapan bahasa Thai dan bahasa Indonesia yang mirip. Yang pertama, kita punya kata manusia, di mana bahasa Thailandnya adalah manut. Loh, jauh, kayak nggak sama. Oh, ntar dulu, kita lihat dulu aksaranya. Aksaranya terdiri dari moma, nonu, salah, u, sorsi, dan juga yoyak, tapi ada main tanda dekatnya. Kalau kita ambil satu, M, N, U, S, Y. Nah, kalau kita ya lihat gitu, itu ya asal-muasal dari manusia-manusia juga nggak sih? Dapat ya maksudnya ya? Atau langsung aja yang lebih direct lagi nih, yang kedua. Kita punya kata satwa atau hewan ya, satwa, di mana satwa ini dalam bahasa Thai adalah sat. Sat. Dan tulisannya adalah sosu ya, mai hanakat, total. Dan ada wawen dengan mai hanakatnya. Jadi, kalau kita lihat S, A, T, W. Tambahin A juga jadi satwa dia, selesai. Jadi kayak, ya mirip. Dan terakhir ada satu lagi, kita punya jan yang tadi ya, jan. Nah, di mana di bahasa Indonesia kita punya kata bulan. Loh, jan bulan dari mana tuh? Jadi, kalau misalnya kamu punya temen yang namanya Chandra, coba ditanya, Chandra, arti nama kamu itu apa sih? Chandra itu artinya adalah bulan. Nah, jadi Chan ini miripnya sama si Chandra-nya. Dimana kalau kamu lihat, Chan ini kan tulisannya Cochan, Mai Hanekat Nonu, Torahan, Roria. Ada Mai Hanekat, ya kan? Kalau misalnya kita lihat C-A-N-T-H-R, tambahin A aja udah, Chandra. Nah, sama ya. Ya pokoknya gitulah, intinya adalah bahasa Thai yang ada mai tadakat ini pasti dia adalah serapan. Tapi sebenarnya nggak penting juga sih, kita tahu kayak oh itu serapan dari bahasa A, bahasa B, bahasa C, kayak ya udah tinggal baca aja, tinggal pakai aja, dan yap, sekarang itu sudah merupakan bahasa Thai. Terakhir nih aku kasih contoh lagi bahasa Thai ya, yang merupakan serapannya dari bahasa Inggris. Yang pertama kita punya strawberry, di mana dalam bahasa Thai ini tulisannya adalah strawberry. Nah, bisa dilihat itu ada mai tanda ka di atas ria, cemai, ya kan? Dan ya, strawberry ini basalnya dari strawberry juga, dari bahasa Inggris. Yang kedua kita punya care. Ada rorianya juga ya, dimatiin tuh dengan mai tanda ka, di mana aslinya adalah care menjadi care. Care. Ingat, nggak dibaca sama sekali ya, jadi care, literally care. Nah, kalau I don't care, kita bacanya jadinya pom mai care. Terakhir satu lagi kita punya kata download yang dimana dalam bahasa Thai kita punya download. Jadi nonu pada tulisan tersebut ya nggak usah disuarakan, doang, habis itu download, nah artinya adalah download, mengunduh. Dan ya pokoknya masih banyak lagi, tapi kira-kira seperti itulah fungsi dari mai tanda kaนะครับ. Oke, sampai sejauh ini gimana? Kamu hojaiใช่ไหมครับ? Paham kan? Kalau bisa ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar. Dan ya, kunjungi terus sosial media dari Just Learn Thai. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Yaลืมนะ กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะ Bye ขอบคุณครับ